Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat NU Channel, kaum muslimin rahimakumullah, pengantin muda, pengantin tua, alhamdulillah hari ini kita sudah dihinggakan di Ramadan yang ke-6 insyaallah. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan yang sudah kita tapaki sehari demi sehari ini, yang ke-6, Allah hinggakan kita semua untuk melengkapi Ramadan ini menjadi 30 hari dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun keluarga kita diberikan keluarga yang bahagia, istri kita menjadi qurrata a'yun bagi diri kita sendiri, begitupun diri kita menjadi pembahagia bagi pasangan kita semua. Amin amin Allahumma amin. Sahabat pengantin yang berbahagia, ketika berbicara pengantin, ketika berbicara suami istri, maka kita akan mengenal sebuah istilah cinta di dalam istilah asmara. Atau kalau di dalam berbicara Al-Quran, maka kita akan mengenal satu ayat yang populer sekali. Di antaranya adalah bunyinya kurang lebih A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang mananya kurang lebih sebagian daripada tanda-tanda Allah itu ada. Allah itu maha ada, maha kuasa, maha berkehendak. Tanda-tandanya apa? An khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azwajan, pasangannya. Nanti coba dari teks ini akan dapat kita pahami sejenak atau kita kupas sedikit hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah nanti kita akan bawa poin-poin ini. Di antaranya adalah bahwa istri atau pasangan kita nanti yang pertama akan selalu mengarahkan diri kita ketika melihat istri, suami akan mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kehidupan kita, pencipta cinta kita, sehingga kita hari ini dipasangkan. Kemudian nanti yang kedua kita akan mengenal istilah samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, yang sering kita ucapkan ketika ada sahabat kita atau tetangga kita menikah. Kita selalu sering berucap semoga samawa ya, semoga samawa ya, adalah kependekan dari makna sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari sini pun kita akan mengkaji apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu rahmah. Kemudian yang ketiga, kita akan coba mendalami beberapa makna cinta yang sering dialami oleh pengantin-pengantin. Pemirsa TV NU Channel, begitupun pengantin yang berbahagia, ada dua pertanyaan yang kemarin kami suguhkan kepada pasangan-pasangan pengantin di KUA Balikpapan Utara. Dua pertanyaan itu kami harapkan untuk dipilih salah satu di antaranya. Pilihan yang pertama di antaranya adalah bunyinya begini kurang lebih pertanyaannya. Saya menikahimu karena saya bahagia bersamamu. Saya ingin menikahimu karena saya ingin bahagia bersamamu. Kemudian yang kedua statement, saya ingin menikahimu karena saya ingin membahagiakanmu. Saya ulang ya. Coba pilih di antara dua statement ini, baik kita pasangan pengantin yang mau menikah ataupun yang sudah menikah.
Saya menikahimu karena saya bahagia bersamamu. Yang kedua, saya menikahimu karena saya ingin membahagiakan dirimu. Nah, kira-kira rekan-rekan pengantin atau bapak ibu sekalian yang sudah menikah, kira-kira pilihan mana ketika ditujukan kepada kita ketika kita melihat hubungan rumah tangga kita? Apakah kita itu berumah tangga ingin bahagia bersama dia, ataukah ingin menjadi pembahagia terhadap pasangan kita? Jamaah atau pemirsa NU Channel, para pengantin yang berbahagia, dari sini tadi sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat lumrah biasa yang kami sampaikan di sebuah grup WA, karena setiap peristiwa pernikahan atau calon pengantin itu kami kumpulkan dalam sebuah wadah WA grup yang hampir sekitar 100 peserta kurang lebih setiap minggunya ada. Karena ketika masuk dia harus daftar, kemudian ketika sudah nikah dia akan keluar kembali. Dan di situ ada sesuatu yang menggelikan. Ketika ditanya, mereka semua senang menjawab dengan pilihan yang pertama rata-rata. Bahkan seingat saya kemarin ada sekitar 12:2 yang memilih nomor pertama, bahwa mereka rata-rata menikah itu adalah alasannya adalah saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersama dirimu. Saya menikahimu, saya akan menikahimu karena saya berbahagia bersamamu. Nah, kira-kira gimana? Apakah kita pun sama? Nah, rekan-rekan pengantin yang berbahagia, jadi sebenarnya itu adalah pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban. Yang kedua pun jawabannya ada. Saya sebenarnya menikahi pasangan saya itu karena saya ingin membahagiakan pasangan saya. Itu pun ada dua pengantin yang menyatakan itu demikian, yang menurut kami pun tidak salah juga. Namun ada satu atau dua pasangan pengantin itu ingin meminta jawaban, Pak, adakah pertanyaan atau pernyataan yang ketiga, karena saya tidak memilih dua-duanya. Nah, dari sinilah tadi sebuah kata-kata tadi diatur, atau kata-kata itu coba kita hadirkan di dalam benak kita, di dalam cara berpikir berkeluarga kita, maka kita akan sedikit mampu untuk mengelola hal-hal yang seharusnya mungkin tidak akan terjadi ke depannya. Nah, kembali kepada ayat atau surah Ar-Rum, kalau tidak salah surah 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda-tanda Allah itu ada, Allah menciptakan pasangan-pasangannya. Jadi nalar berpikirnya adalah bahwa istri kita, bahwa suami kita itu adalah teman yang bukan sekedar teman. Sebuah pertemanan yang levelnya di atas dari sekedar teman biasa. Karena teman yang biasa kita miliki itu adalah mereka umumnya ada mungkin sekitar 1, 2, 3, 4 jam mungkin. Tapi teman yang sesungguhnya teman itu adalah istri pasangan kita, yang secara hakikat, yang secara sejarah bagaimana ia menjadi pasangan kita, maka dia adalah seseorang yang bukan milik kita, sesuatu yang besar dibesarkan oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya, yang lahir pun kita tidak tahu bagaimana dulu, kemudian tiba-tiba besar begitu saja, dan Allah menghantarkan cinta tadi untuk bertemu dengan cinta kita, sehingga hari ini pasangan itu menjadi teman hidup kita. Ini sebuah cerita yang sebenarnya kita tidak mampu untuk merencanakan sama sekali siapa pasangan kita sesungguhnya. Itulah Tuhan yang mengatur jalan cerita, bagaimana kita dilahirkan oleh orang tua siapa di tahun berapa. Begitupun pasangan kita dilahirkan oleh siapa di tahun berapa. Kemudian mungkin merantau di mana, kemudian ketemu dengan cara Allah sendiri, kita dipertemukan dengan cinta. Itu maknanya bahwa Allah sendirilah
yang mengatur jalan kehidupan kita, sehingga ketika kita melihat istri kita yang kita harapkan atau diharapkan dengan ayat ini, semuanya mengembalikan bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita, dan Allah itu maha kasih, maha sayang, tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika kita melihat istri, hakikatnya adalah terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan pasangan saya. Melihat suami, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan teman terbaik untuk saya. Sehingga semuanya ketika melihat berbaik, berbakti kepada suami bukan sebuah keterpaksaan, sebagai wujud, yakni sebaliknya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita plus dengan pasangan kita. Keyakinan itu bahwa pasangan tadi tujuannya adalah, dilanjutkan ya dengan makna ayat tadi, dapat kita pahami bahwa Allah memasangkan kita tujuannya adalah bukan untuk menyiksa kita, walaupun secara berumah tangga itu sering terjadi percekcokan, permasalahan. Disinilah tadi yang akan kita kaji. Litaskunu ilaiha azwajan, litaskunu ilaiha, Allah pasangkan itu tujuannya agar sakinah, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa berproses menuju sakinah. Maknanya adalah kata kerja bahwa tujuan dipasangkan itu adalah kita agar bisa berproses, sehingga lafalnya itu bukan sakinah tapi litaskunu, yaitu proses menuju sakinah. Bahwa sakinah itu bukan ada begitu saja, tapi sakinah makna ketenangan, ketentraman, rasa aman, rasa diam. Karena makna sakinah itu sering kita dengar dalam ilmu tajwid, maknanya sukun, yaitu mati, tidak bergerak. Atau makna yang lain sering kita dengar sakan, rumah yang menjadi tempat tinggal, tempat hidup kita, itu namanya sakan, tempat tinggal. Ada makna yang lain sakinah itu wa min ayatihi an khalaqalakum, bukan, inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinah, sesungguhnya tanda-tanda kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayatiyakumut tabutu, mendatangkan tabut kepada kalian, yaitu cerita tentang Nabi Musa dengan Tauratnya, didatangkan tabut, yang tabut itu fihi sakinah, di dalam tabut itu ada rasa tenang, tentram, bahwa kitab itu, bacaan-bacaan itu ketika kita pegang, ketika kita amalkan, maka ketentraman, rasa aman akan ada. Dari situ tadi makna sakinah kita maknai tentram, damai, tentrem, bahagia. Tujuan dipasangkannya adalah berproses untuk menuju ketentraman. Yang pasangan itu dulu dibesarkan dengan latar belakang latar belakang sosial yang berbeda. Nah, kembali ya, untuk menggapai sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ternyata pun Allah mengajarkan kepada kita bahwa kalau ingin sakinah ada di dalamnya harus ada rasa mawaddah dan rahmah. Nah, sekarang mawaddah itu apa? Rahmah itu apa? Nah, menurut coba kita mengutip sedikit Imam Quraisy Shihab di dalam buku Pengantin Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa makna sederhana daripada mawaddah itu artinya adalah cinta. Kata beliau, istilah cinta itu adalah orang yang memiliki cinta di dalam hatinya. Seseorang yang ketika memiliki cinta di dalam hati, maka lapang dadanya. Lapang untuk apa? Maka lapang dadanya, hatinya, maka jiwanya akan penuh harapan. Jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk ataupun jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta, baik dikala senang maupun susah atau sedih. Itu mawaddah warahmah. Mawaddah, awaddu, wuddah, wuddun, cinta. Atau makna yang lain sering diartikan begini, mawaddah itu adalah sebuah ego, keinginan pribadi, ingin bahagia. Sehingga ada statement yang di awal tadi, mawaddah itu dapat kita artikan kurang lebih begini, cinta. Saya akan menikahimu karena saya ingin bahagia bersamamu.
saya menikahimu, saya siap jadi suamimu karena saya bahagia bersamamu. Jadi secara bahasa ini tadi bahwa kebahagiaan itu lebih cenderung ego kepada diri kita pribadi. Bahwa saya itu bahagia, saya ingin bahagia. Bahagia saya, kamu harus ada di dalam bagian diriku. Ini adalah makna lain daripada mawaddah. Saya ingin menikahimu karena saya ingin bahagia bersamamu. Berarti ego, keinginan pribadi lebih besar daripada keinginan bersama. Masuk ya? Kemudian yang kedua, rahmah. Rahmah itu sering kita dengar dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu ya Allah yang maha kasih, yang maha sayang, yang seakar. Kasih, sayang, maha pengasih, maha penyayang, atau rahmah, sayang. Mawaddah warahmah. Jadi kasih sayang itu kurang lebih maknanya adalah sebagaimana pertanyaan yang kedua tadi. Rahmah itu adalah statement begini, saya ingin menikahi dirimu karena saya ingin membahagiakan dirimu. Saya ulang, saya siap menjadi suamimu karena saya ingin membahagiakanmu wahai istriku. Begitupun sebaliknya, saya siap jadi istri karena saya ingin menjadi pembahagia dirimu wahai suamiku. Ini sebuah level yang sedikit lebih tinggi. Jadi masyiral muslimin, pengantin yang berbahagia, kesimpulannya adalah bahwa ketika seseorang ingin menggapai rumah tangganya, rumah tangga yang sakinah, maka paling tidak Allah ayat ini mengajarkan kepada kita ada dua pondasi dasar yang harus kita miliki agar mendapatkan keluarga yang sakinah. Yang pertama adalah rasa cinta, rasa ser-ser bahwa saya ingin menikah karena saya mencintai dia, karena saya bahagia bersama dia, ada dia saya suka, tidak ada dia saya sedih. Maka ketika kita melihat pasangan kita seperti itu atau calon seperti itu, maka kejarlah dia. Kemudian ketika itu ada perjalanan saling seperti itu, biasanya proses-proses itu semakin ada, maka level kedua pun akan tumbuh dengan sendirinya. Cinta itu tidak akan pernah abadi. Atau cinta-cinta yang model seperti ini tadi dengan ego itu seringkali tidak abadi. Yang mengabadikan agar sakinah tadi adanya rahmah. Di antaranya adalah proses yang saling mengerti, saling berkorban, saling memahami, maka akan menumbuhkan rasa rahmah bahwa saya ada ingin membahagiakan dirimu, berkorban untuk dia, berkorban untuk pasangan kita, melihat pasangan kita bahagia, kita pun turut bahagia, sehingga egoisnya tadi akan sedikit berubah yang awal-awalnya mungkin memenuhi itu semua. Pengantin, mari kita kelola kembali bahwa untuk menggapai sakinah, maka dua hal tadi, pelihara cinta dan kembangkan lagi rahmah untuk terus menjaga cinta kita agar abadi, dan ujung-ujungnya bahwa cinta itu adalah fitrah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pengantin, sahabat, pemirsa NU channel Damai, insya Allah jumpa kembali dalam rubrik keluarga bersama KUA Balikpapan Utara. Syukron, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua mendapatkan berkah dengan berkah bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.